Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam Pak Bagus. Pak Sis, saya pengen ngobrol sesuatu sama Pak Sis. Bisa ya Pak ya? Iya, boleh Pak. Oke Pak, saya ingin ada permasalahan ini Pak. Gimana Pak? Oh, gitu ya. Saya mau coaching sih Pak sebenarnya sih Pak. Saya ingin coaching, nanti saya mau ingin coaching. Oh, ingin melakukan apa? Kegiatan coaching itu ya? Iya. Oh, iya, iya, iya. Soal coaching ya Pak? Oh, iya, iya. Ya, siap. Oh, oke Pak. Oh, sebelum itu ya Pak, tadi Bapak sudah mengutarakan ingin menyampaikan apa? Ngobrol masalah kegiatan coaching ya Pak. Iya. Untuk itu saya akan bertanya kepada Bapak. Ya. Itu nanti kompetensi mana yang ingin Bapak fokuskan dalam supervisi kami? Gini Pak saya itu ingin fokus pada kemampuan saya untuk mendengarkan aktif. Saya itu merasa kadang terlalu banyak berbicara Pak saat sesi coaching dan ingin lebih mengembangkan keterampilan ini loh Pak. Oh ya ya, nanti sampean Bapak ingin meningkatkan kemampuan dalam menjadi aktif Iya, dalam iya. kegiatan coaching. Pak. Gitu Pak ya. Betul. Oh ya ya ya. Terus gini Pak, bagaimana dari kegiatan coaching yang ingin Bapak minta untuk saya amati lebih cermat atau lebih fokus Pak? Saya pengen Pak Ses mengamati bagaimana saya itu berinteraksi dengan coach saya nanti ya Pak ya. Oh ya. Ketika oke. berbicara, terutama ketika coach menyampaikan tantangan dan pemikiran mereka Pak, saya merasa perlu memperbaiki cara mendengarkan secara lebih mendalam, secara penuh, present gitu Pak. Oke ya, berarti antara interaksi antara coach sama coach ya. Iya. Nah, jadi gini, kemudian ya, bagaimana Bapak itu menilai kemampuan mendengarkan aktif yang saat ini Bapak miliki untuk kegiatan coaching nanti? Saya kalau bisa nilai kemampuan saya dalam Iya. mendengarkan aktif itu sebenarnya cukup baik Pak, tapi masih ada ruang untuk perbaikan sih Pak. Saya terkadang itu tergoda Pak untuk memberikan solusi terlalu cepat itu loh Pak yang saya tidak ingin. Atau kadang saya sering instruksi Pak pada coach saya sebelum mereka itu menyelesaikan pemikirannya itu loh Pak. Oh itu ya. Oh, jadi menurut Bapak itu yang menjadi penghambat dan menerapkan mendengarkan aktif selama kegiatan coaching ya. Jadi tadi ingin memberikan solusi yang cepat, kemudian sering memberikan interupsi ya gitu ya Pak ya. Ya Jadi betul Pak. itu sebagai penghambat dalam menerapkan mendengarkan aktif selama sesi coaching Pak ya. Betul. Jadi mungkin ada lagi Pak penghambatnya. Saya itu sebenarnya melakukan tersebut karena ingin cepat membantu permasalahannya. Terkadang saya juga tidak sabar Pak akhirnya memberikan saran sebelum benar-benar mendengarkan seluruh konteks dari coach Pak. Terus apa harapan spesifik Bapak dari observasi mendengarkan aktif dalam kegiatan coaching ini Pak? Sebenarnya saya berharap nih Pak dari saya itu dari observasi ini saya bisa mendapatkan umpan balik dari coach saya yang konkret tentang bagaimana saya bisa lebih sabar dan memberi ruang yang lebih banyak kepada coach untuk berbicara, mengembangkan pemikiran mereka. Itu loh Pak yang ingin saya harapkan sini. Oh itu ya harapan Bapak yang mendapat umpan balik yang konkret supaya lebih sabar dan memberi ruang Ya, coach untuk berbicara menggunakan pemikiran mereka. Gitu ya. Terus kalau gitu bagaimana Bapak menilai kemampuan Bapak dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bermakna, yang mendalam selama kegiatan coaching tersebut Pak? Saya merasa ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaan saya itu sudah relevan, tapi terkadang saya itu masih kurang Pak. Gimana ya? Kurang mendalam saya. Saya ingin meningkatkan kualitas pertanyaan yang dapat mendorong coach untuk reflektif lebih mendalam. Itu saja Pak. Oh gitu.
Terus apa yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas? Tadi untuk meningkatkan kualitas pertanyaan tersebut dalam kegiatan coaching tadi. Saya bisa mulai dengan memperlambat alur sesi Pak. Saya lambatkan itu Pak. Kemudian yang kedua, memberikan lebih banyak waktu untuk refleksi dan berpikir lebih mendalam tentang pertanyaan yang benar-benar menantang pola pikir dari kunci saya nanti Pak. Itu ya. Jadi dengan cara memperlambat alur sesi ya. Ya, harus dilakukan. Terus ini bagaimana Bapak menilai kehadiran atau presence Anda Bapak selama kegiatan coaching? Apakah Anda merasa benar-benar terlibat dalam percakapan tersebut Pak? Saya kalau merasa kehadiran ya saya merasa baik Pak, tapi kadang pikiran saya itu terdistract Pak kemana-mana Pak ini oleh rencana berikutnya atau bagaimana yang memberikan saran yang tepat itu gitu Pak. Saya ingin lebih fokus pada momen saat ini dan benar-benar hadir untuk coaching Pak. Oh, terus apa dampak dari kehadiran penuh Bapak terhadap coaching selama sesi coaching Pak? Ketika saya itu benar-benar hadir ya Pak ya, coaching merasa lebih nyaman jadi Pak dan terdengar lebih ketika ngomong lebih enak gitu Pak. Ini membantu mereka merasa lebih aman dan terbuka dan berbagi secara mendalam terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Oh, betul. Kemudian Pak, kira-kira sudah terbayang belum setelah observasi ini apa langkah yang sudah Bapak terbayang akan Bapak ambil untuk meningkatkan kemampuan mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran selama kegiatan coaching nanti Pak? Oke Pak, saya akan lebih memperhatikan bagaimana saya bisa mendengarkan dengan lebih mendalam tanpa terburu-buru memberikan solusi. Saya juga akan meluangkan waktu untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif dan tentunya berbobot Pak, yang lebih menantang terhadap coach saya. Kemudian yang ketiga, saya akan melatih diri untuk lebih fokus pada momen saat saya selama sesi coaching, sehingga coaching merasa lebih didukung. Itu Pak yang bisa mungkin saya akan laksanakan. Terima kasih ya Pak Sis. Ya, mungkin itu yang saya bisa bantu Pak. Ya, nanti semoga dalam kegiatan coaching nanti bisa lebih lanjut. Amin. Terima kasih Pak Sis atas waktunya. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bagus. Salam Pak Eko. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Pak Bagus ini, jadi saya ada beberapa masalah yang ingin saya cobakan terus tentang pembelajaran secara akademik. Jadi Iya. Oke Pak Eko. Pak Eko, terima kasih ya Pak Eko ya. Sudah mengundang saya. Nanti saya coba bantu apa yang bisa saya berikan kepada Pak Eko. Apa yang ingin kita bahas Pak Eko ini dalam mencapai diskusi kali ini? Jadi saya ingin membahas mengenai media pembelajaran yang saya gunakan Pak Bagus. Saya merasa bahwa murid-murid saya itu cenderung bosan saat pembelajaran berlangsung. Saya ingin memperbaiki media pembelajaran yang saya gunakan agar murid saya itu lebih antusias. Baik, jadi tujuan kita yaitu tentang mencari cara untuk membuat media pembelajaran lebih menarik sehingga murid lebih aktif dan tidak cepat bosan ya Pak Eko ya. Iya Pak Bagus. Nah, apakah ada tujuan lainnya yang pengen Pak Eko capai Pak? Saya rasa hanya itu Pak Bagus yang jadi ingin mencakup semua hal yang ingin saya diskusikan pada kali ini. Oke, sekarang kita coba identifikasi ya Pak Eko ya. Baik. Apa media pembelajaran yang biasanya Pak Eko gunakan dalam kelas Pak? Saya itu biasanya menggunakan PowerPoint, jadi menjelaskan materi, dan teks sebagai referensi utama saya. Kadang-kadang saya juga menambahkan video pendek dari internet, itu Pak Bagus. Apakah Pak Eko ini merasa ketika menggunakan PowerPoint tadi sudah cukup efektif dalam menjaga perhatian murid Pak Eko? Tidak sepenuhnya Pak Bagus. Saya sering melihat murid itu tampak bosan dan tidak fokus, terutama saat saya terlalu banyak menggunakan slide PowerPoint yang berisi teks.
meski ada video, mereka itu seperti hanya memperhatikan sebentar lalu pasif lagi. Gitu. Jadi Pak Eko merasa bahwa penggunaan PowerPoint dengan banyak teks dan video pendek saja belum cukup ya Pak Eko untuk menarik minat mereka. Menurut Pak Eko, mengapa media tersebut tidak berhasil membuat murid tetap tertarik Pak Eko? Saya pikir karena media tersebut hanya dan tidak memberikan umpan bagi mereka untuk interaksi. Saya terlalu banyak berbicara dan murid yang hanya mendengarkan, jadi mereka cepat kehilangan minat. Menarik ini Pak Eko. Apakah yang Pak Eko pernah coba menggunakan media lain yang lebih interaktif Pak? Misalkan permainan edukatif, aplikasi digital, atau alat dan visual lainnya Pak? Belum terlalu banyak sih Pak Agus. Saya pernah mencoba satu kali itu menggunakan aplikasi kuis interaktif. Dan murid memang tampak lebih antusias. Namun saya jarang menggunakannya karena rasa sulit untuk menyesuaikan dengan materi yang ada. Terus interaktif mungkin puisi ya Pak Eko ya? Ya seperti itu Pak Agus. Nah, dengan informasi ini ya Pak Eko, kita bisa mulai merancang rencana aksi Pak Eko. Berdasarkan observasi Pak Eko, apa yang bisa Pak Eko lakukan untuk membuat media pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif Pak Eko? Saya rasa saya bisa mencoba menggunakan lebih banyak alat interaktif seperti aplikasi tulis, alat kolaborasi digital, atau membuat pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan mereka itu bisa menjadi lebih aktif. Oke Kak Pak Eko, itu ide yang bagus. Bagaimana Pak Eko berencana untuk memilih media yang paling sesuai dengan materi yang Pak Eko ajarkan? Saya akan mengevaluasi setiap materi terlebih dahulu, kemudian melihat mana yang lebih efektif disampaikan melalui media interaktif. Misalnya untuk topik yang lebih teoritis yang bisa menggunakan aplikasi quiz untuk menguji pemahaman mereka. Untuk topik yang bukan diskusi, mungkin nanti saya bisa menggunakan alat kolaborasi untuk forum diskusi online seperti itu. Buat kita bisa ya Pak Eko ya. Itu mungkin bisa salah satunya ya. Bagus sekali Pak Eko. Jadi Pak Eko ini akan menyesuaikan media dengan karakteristik materi ya Pak Eko. Itu bagus Pak Eko. Bagaimana dengan alat visual Pak Eko? Media fisik seperti poster, gambar, atau model 3D. Apakah ini bisa menjadi bagian dari rencana Pak Eko? Ya, saya rasa itu juga bisa membantu kalau itu terutama untuk murid yang lebih suka visual ya. Saya bisa mencoba nanti untuk membuat poster atau gambar yang menarik, jadi mereka bisa aktif atau bahkan meminta murid yang untuk membuatnya jadi sebagai bagian dari tugas seperti itu. Hebat sekali Pak Eko, itu kondisi diferensiasi sepertinya itu. Iya. Yang Pak Eko ingin rencanakan. Jadi rencana apalagi nih Pak Eko? Maksudnya rencana Pak Eko itu memperluas penggunaan media interaktif seperti tadi aplikasi kuis, kolaborasi, dan juga media visual untuk murid yang lebih tertarik pada gambar dan model fisik. Apakah ada langkah lain yang pengen Pak Eko sampaikan atau tambahkan? Saya juga ingin mencoba lebih banyak sumber daya online yang dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran saya, itu seperti video animasi atau simulasi interaktif seperti itu. Cocok, bagus sekali Pak Eko. Sekarang mari kita bahas ya Pak Eko, bagaimana Pak Eko ini bisa memastikan bahwa rencana ini dapat diterapkan dengan baik. Apa yang akan Pak Eko lakukan untuk memulainya Pak Eko? Nanti saya akan mulai dengan merancang beberapa materi pembelajaran yang lebih interaktif untuk minggu depan. Jadi saya juga akan melakukan riset mengenai aplikasi dan alat interaktif yang bisa saya gunakan. Setelah itu saya akan membuat rencana detail untuk setiap materi, memastikan media yang saya pilih itu relevan dan menarik. Jos, Pak Eko hebat. Bagaimana Pak Eko ini bisa mengukur apakah perubahan ini efektif dan murid lebih terlibat dalam pembelajaran Pak?
saya akan nanti memantau reaksi dan respon mereka selama dan setelah pembelajaran. Saya juga bisa meminta umpan balik dari mereka tentang media yang mereka sukai dan apakah mereka merasa lebih tertarik dengan metode ini, metode baru ini. Setelah itu saya akan melihat hasil evaluasi mereka untuk melihat apakah ada peningkatan dalam pemahaman materi ini. Itu adalah pendekatan yang sangat baik Pak Eko. Berapa lama Pak Eko akan mencoba metode ini sebelum melakukan evaluasi Pak? Kira-kira dalam 1 bulan ini saya bisa lihat hasilnya Pak. Saya akan mencatat kemajuan murid selama periode tersebut dan melakukan refleksi tentang efektivitas setiap media yang saya gunakan. Oke, sempurna wis Pak Eko. Kita bisa bertemu lagi ya Pak Eko dalam 1 bulan untuk meninjau hasilnya. Apa yang Pak Eko pelajari dari percakapan kali ini Pak Eko? Yang saya pelajari Pak Bagus itu bahwa media pembelajaran itu tidak hanya untuk informatif, tapi juga interaktif dan bervariasi agar bisa menarik perhatian murid. Itu Pak Bagus. Saya juga semakin memahami pentingnya menyesuaikan media dengan karakter murid dan materinya. Oke, saya senang sekali mendengar itu ya Pak Eko ya. Saya percaya perubahan ini akan memberikan dampak positif dalam pembelajaran Pak Eko. Saya siap menunggu Pak Eko selama perjalanan ini. Terima kasih ya Pak Eko atas keterbukaannya. Terima kasih juga Pak Bagus. Saya merasa jadi lebih termotivasi untuk mencoba media baru dan melihat bagaimana murid merespons. Begitu Pak Bagus. Terima kasih ya Pak Bagus atas masukannya. Sampai-sampai Pak Eko, kita ketemu lagi ya. Oke, assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam Pak Bagus. Nah, tadi sudah melakukan kegiatan coaching Pak ya? Iya Pak. Gimana Pak? Saya bisa ngobrol-ngobrol dulu ya sama Pak Sis terkait coaching saya tadi ya Pak. Iya ya Pak. Ya Pak, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching Pak ya? Terus bagaimana Bapak itu bisa menilai sendiri performa Bapak dalam kegiatan coaching yang baru saja Bapak lakukan Pak? Sebenarnya ya Pak Sis, saya itu sudah cukup baik dalam mendampingi coach. Saya itu mampu menjaga fokus percakapan dan membantu coach mengeksplorasi solusi untuk masalah yang coach saya hadapi Pak. Oh, terus apa yang membuat Anda menilai performa Bapak seperti itu? Itu apa? Ini Pak Sis, saya itu merasa menilai demikian karena coach saya itu tampak aktif Pak dalam berdiskusi dan terbuka dalam menyampaikan tantangan yang dihadapi. Saya juga merasa mampu memberikan ruang bagi coach saya untuk merefleksi dan menemukan rencana aksi yang sesuai dengan permasalahan yang coach saya alami Pak. Ya, tadi kan saya juga mengamati Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Wah, tentu saja Pak Sis, dengan senang hati saya mendengarnya. Nah, tadi saya mengamati pada saat Bapak mendengarkan coaching. Bapak melakukan teknik mendengar aktif dengan baik. Itu poin pertama ya. Yang sangat baik itu. Itu sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi sesuai dengan standar yang kita tuju. Terus bagaimana pendapat Bapak mendengar ini tadi? Terima kasih Pak Sis, saya senang mendengar bahwa teknik mendengarkan aktif saya yang saya gunakan itu sudah sesuai standar. Bahkan tadi Pak Sis ngomong ini ya Pak ya, lebih tinggi dari standar ya. Wah, saya selalu Pak berusaha memberikan perhatian penuh pada coach saya. Saya pengennya terbaik untuk coach saya Pak, agar dia itu merasa didengar dan dipahami Pak Sis. Namun Ada namanya. saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan Pak. Ada ruang yang bisa dikembangkan Pak. Misalnya tadi saat uji mengutarakan tantangan kendala dan sebagainya, Bapak cenderung langsung memberi saran tanpa membiarkan uji itu
mengeksplor lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, lebih terbuka lagi. Jika itu merujuk pada standar yang ada, seharusnya Bapak bisa memberikan lebih banyak pertanyaan reflektif, pertanyaan yang reflektif yang bisa mengeksplor si coaching tadi. Terus bagaimana pendapat Bapak? Ya sih Pak, saya setuju Pak. Saya sadar Pak bahwa memang saya kadang terlalu cepat memberikan saran daripada membiarkan coach saya itu menganalisis lebih dalam. Mungkin apa ya Pak ya? Karena saya ingin membantu segera ya Pak ya, mungkin ya Pak ya. Tapi saya tahu Pak, pentingnya membiarkan coach menemukan solusi sendiri Pak. Ya, bisa menjawab sendiri ya. Pak. Kemudian dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi perform untuk kegiatan coaching yang apa saja Pak? Saya pikir Pak, saya itu perlu lebih sabar Pak dalam proses coaching dan lebih sering menggunakan pertanyaan yang terbuka dan berbobot tentunya Pak ya, untuk mendorong coach saya itu berpikir lebih jauh sebelum memberikan saran. Ini akan membantu mereka Pak sebenarnya untuk menemukan solusi yang lebih kuat dan mendalam Pak Sis. Oke, bagus sekali ya. Terus kapan Bapak berencana untuk mulai menerapkan pendekatan yang lebih reflektif dalam kegiatan coaching berikutnya Pak? Gini Pak Sis, saya akan mencoba di sesi coaching minggu depan ya Pak Sis ya. Nanti Pak Sis ikut ya Pak Sis. Oke, saya akan mencoba mengingatkan diri untuk lebih banyak memberikan banyak ruang kepada coach saya, terutama ketika untuk merenung dan menemukan sendiri jawaban mereka dari permasalahan yang mereka hadapi itu Pak. Oke, siapa? Minggu depan Pak ya? Oh, siap. Nah, terus di mana Bapak merasa perlu lebih banyak dukungan untuk mengembangkan keterampilan ini? Dukungan. Gimana ya Pak ya? Saya pikir ini Pak, saya bisa mendapatkan dukungan dari mentor seperti Pak Sis untuk memberikan umpan balik secara berkala Pak. Saya nanti berikan umpan balik ya Pak ya, kepada saya secara berkala, terutama Pak dalam menggunakan pertanyaan reflektif. Saya juga ingin lebih banyak mempelajari teknik coaching Pak. Nanti Pak Sis bantu saya ya Pak ya, yang bisa membantu coaching menemukan solusi secara mandiri Pak. Oke, siap. Saya akan selalu memberi dukungan kepada Bapak Bagus. Terima kasih Pak Sis. Selalu. Nah, terus bagaimana hasil pengamatan ini akan dicatat ke dalam form supervisi akademik Pak? Hasil pengamatan ini akan saya catat dalam form supervisi akademik sebagai masukan untuk Pak Sis ya Pak ya. Karena tadi Pak Sis sudah memberikan beberapa masukan. Ya, betul. Kemudian poin-poin kekuatan saya seperti mendengarkan aktif, keterbukaan akan saya catat. Kemudian sebagai bagian dari komunikasi sesuai yang tadi Pak Sis katakan sesuai standarnya. Kemudian area pengembangan terkait penggunaan pertanyaan reflektif dan berbobot juga saya akan cantumkan Pak, dan saya akan memantau peningkatan di area ini pada sesi berikutnya. Oke, ya, sebagai bentuk apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini Pak? Oke Pak, saya senang Pak dari kegiatan ini saya itu mendapatkan ilmu baru Pak tentang pentingnya memberi ruang bagi coach untuk mengeksplorasi solusi sebelum saya memberikan saran terhadap permasalahan mereka. Ini membuat saya lebih menyadari bahwa peran saya bukan sekedar memberi solusi saja ya Pak ya, tapi lebih membimbing coach saya untuk menemukan jalannya sendiri sehingga mereka merasa terberdayakan atas kemampuan mereka sendiri. Terima kasih ya Pak Sis atas diskusinya. Semoga nanti sesi berikutnya area-area yang kosong tadi bisa tertutupi. Ya, mungkin hanya itu yang saya bisa bantu Bapak untuk Ya, meningkatkan lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan coaching. Amin. Terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.